Demi jaga kedaulatan bangsa, alutsista terbaik siaga di Natuna. Hubungan Cina dengan Indonesia kembali memanas di wilayah Laut Natuna Utara Indonesia. Pasalnya, Cina belum menarik klaimnya atas Laut Cina Selatan. Bahkan klaim 9 garis putus-putus tersebut bersinggungan dengan wilayah Laut Natuna Utara Indonesia. Bahkan sikap tegas Indonesia yang menegaskan sebagian Laut Cina Selatan menjadi Laut Natuna Utara mendapat penolakan dari Cina. Kondisi ini membuat potensi konflik Indonesia dengan Cina bisa terjadi kapanpun. Merespons situasi ini, penjagaan ekstra ketat di Natuna disebabkan adanya agresivitas Cina dengan klaim 9 dash line-nya. Tentara Nasional Indonesia sendiri sejak bertahun-tahun lalu sudah membangun pangkalan militer yang berisikan batalion komposit di Pulau Natuna. Batalion komposit di Natuna ini terdiri dari pasukan gabungan TNI 3 Matra di Indonesia. Tak tanggung-tanggung, Indonesia bahkan sengaja tempatkan alutsista terbaik TNI di Natuna. Analis senior dari Australian Strategic Policy Institute, Huang Letu, mengatakan bila Indonesia sangat berhati-hati dalam masalah Natuna dengan Cina. Saya pikir Indonesia sangat hati-hati selektif tentang bagaimana dan kapan bereaksi dan menanggapi ketegasan Cina, yang bahkan saya sebut provokasi di Laut Natuna, ujarnya. Huang mengira jika para pengambil keputusan di Indonesia akan menyelesaikan masalah Natuna dengan dialog. Media asing juga mengungkap bahwa pejabat senior Indonesia menjelaskan jika militer Indonesia melakukan upaya tak terpublikasi tapi tegas di Natuna Utara. Fakta bahwa Angkatan Laut Indonesia dan Bakamla atau Badan Keamanan Maritim Indonesia mengerahkan kapal perang dan Coast Guard untuk membayangi Hayang Zizi menunjukkan posisi Indonesia. Tidak harus melakukan tindakan afirmatif seperti menimbulkan konflik atau semacamnya, katanya. Bukan tanpa sebab Indonesia bersikap hati-hati terhadap Cina di Natuna. Indonesia haramkan Natuna dikuasai asing terutama Cina karena tak ingin mimpi buruk negeri ini menjadi kenyataan. Indonesia mati-matian berusaha agar Natuna tak jatuh ke tangan Cina. Wilayah maritim di sekitar Kepulauan Natuna juga termasuk lokasi-lokasi kunci pertahanan yang strategis, menjadikannya semakin penting dari sudut pandang Indonesia, tertulis dalam artikel tersebut. Dilansir dari artikel terbitan RAND 1 April 2022. Jika Cina menguasai pulau-pulau ini atau wilayah di sekitarnya, itu akan merusak posisi keamanan Indonesia dengan memberi pasukan Cina tempat yang dekat untuk melancarkan serangan terhadap Indonesia. Kedekatan pulau-pulau dengan Indonesia menghadirkan resiko keamanan yang signifikan untuk pertahanan negara Indonesia dan memungkinkan militer untuk memantau jalur perdagangan melalui wilayah tersebut, tulis perusahaan intelijen resiko RAND. Di samping itu, jauh sebelum rencana pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur, Amerika Serikat telah mengingatkan Indonesia soal ancaman pesawat pembom Cina. Dikutip Zona Jakarta dari Forbes, sebuah lembaga pemikir Amerika Serikat telah mengumpulkan peta interaktif tentang bagaimana pangkalan udara, rudal, dan radar Tiongkok di Laut Cina Selatan yang disengketakan memungkinkan Beijing untuk memproyeksikan kekuatan militer hingga Singapura, Vietnam, dan Indonesia. Peta tersebut yang disusun oleh Pusat Kajian Strategis dan Internasional menggambarkan jangkauan senjata dan radar Tiongkok yang dikerahkan di berbagai pulau kecil dan terumbu karang di Laut Cina Selatan. Misalnya, mengklik tab pesawat pengebom peta menunjukkan bahwa pembom H-6 Cina yang berbasis di Pulau Wode sekitar 400 mil dari Hong Kong dapat menyerang target jauh di timur Filipina dan sejauh selatan Singapura, pengiriman penting rute melalui Selat Malaka dan ibu kota Indonesia Jakarta. Pesawat tempur J-11 Cina dapat menjangkau hingga Singapura, Balikpapan yang juga merupakan wilayah Kalimantan Timur, dan Laut Jawa serta ke timur Filipina. Vietnam Selatan dan Malaysia akan berada dalam jangkauan kekuatan udara Cina. Rudal anti kapal dan anti pesawat Tiongkok yang dikerahkan di Kepulauan Spratly yang merupakan sekelompok terumbu kecil di tengah Laut Cina Selatan juga dapat menutupi sebagian besar wilayah, menurut peta CSIS. Sekitar 900 mil tenggara Hong Kong dan sekitar 500 hingga 600 mil dari Manila dan kota Ho Chi Minh. YJ-62 dan YJ-12B rudal jelajah anti kapal dapat menyerang sejauh pantai Vietnam, Brunei, dan Filipina, Pulau Palawan.